Oke, mungkin kalau ada yang baru bergabung ya, jadi kita di Flex Free ini juga sering membagikan informasi mengenai masalah-masalah otot tulang sendi ya. Nah, mungkin kalau yang kali ini baru bergabung, ingin tahu sebenarnya tentang Flex Free Clinic itu apa sih ya. Jadi kita ini adalah klinik untuk rehabilitasi otot tulang sendi yang berada di dalam area Mall of Indonesia, Kelapa Gading, memiliki layanan yang non operatif ya. Namun kalau misalnya ada kasus-kasus yang operatif, kita pun juga bekerja sama dan merujuk pada dokter-dokter spesialis ortopedi atau spesialis bedah saraf ya. Nah, kemudian beberapa layanan kita yang unggulan adalah USG dan tindakan dengan USG ya. Kemudian untuk masalah-masalah skoliosis, masalah kaki, fisioterapi dan sebagainya. Nah, untuk tahu informasi lebih lanjut bisa lihat di website kami. Di situ kami juga ada berbagai artikel-artikel kesehatan. Kemudian untuk yang hadir di sini, ya ini sebenarnya adalah bagian dari channel YouTube kami, ya dapat melihat juga untuk video-video yang lain dan webinar-webinar yang lain yang terrecord itu ada di channel YouTube kami, ya. Oke, lanjut slide. Oke, nah jadi nyeri otot tulang sendi ini memang kerap dijumpai pada wanita dengan kehamilan ya. Nah, problemnya adalah apakah ini normal atau suatu masalah, ya. Nah, biasanya kalau mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup, ya itu akan menjadi masalah. Oke, slide berikutnya. Nah, masalah yang tersering itu adalah di sini ada 4 nih ya, pinggang, punggung, tangan, pergelangan tangan, dan pinggul. Ya, tadi Dokter Bilioni juga sudah sempat menyinggung mengenai the core vein dan CTS. Apa sih itu? Nah, itu adalah masalah pada di tangan dan pergelangan tangan. Ya, ini adalah suatu penelitian yang kebetulan dilakukan oleh dokter spesialis rehab medik di Turki. Ya, jadi dokter Kasik Burun ini meneliti dan pada wanita hamil masalah apa sih yang sering terjadi? Slide berikutnya. Namun ternyata nggak cuma pada 4 bagian itu saja, ya. Nah, juga pada siku, ya, pada bahu, ya, pada leher, nah, pada lutut dan juga pada pergelangan kaki, ya. Dan kita dapat melihat di sini, ya, dengan bertambahnya usia kehamilan, ya, pada trimester ketiga, maka angkanya bisa semakin meningkat. Oke, slide berikutnya. Nah, penyebabnya apa sih? Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Dokter Bilioni juga ya, bahwa ada hormonal ya. Nah, selain itu pun juga tadi ada postur dan biomekanik ya. Slide berikutnya. Nah, hormonal apa? Tadi sudah dijelaskan juga ada yang namanya relaksin dan progesteron ya. Nah, relaksin dan progesteron ini bekerja pada yang namanya kolagen. Mungkin kalau ibu-ibu udah pernah dengar kolagen buat apa? Buat kulit ya. Tapi kalau ini kolagen ini ternyata juga pada jaringan-jaringan penyambung ya. Jaringan penyambung ligamen, tendon dan sendi. Apa sih ligamen? Ya kalau dilihat di gambar yang paling atas itu ada gambar panggul. Dokter Bilioni tadi sudah juga menyinggung mengenai panggul, tempatnya rahim dan tempatnya bayi itu dilahirkan. Nah, panggul ini adalah gabungan dari beberapa tulang ya, disambungkan oleh namanya ligamen. Kemudian tendon, tendon ini adalah sambungan dari otot yang mau menyambung ke tulang ya. Dapat dilihat di gambar yang di bawah, itu yang putih itu namanya tendon. Oke, nah ini dapat menyebabkan sendi menjadi lebih fleksibel ya, karena tadi Dokter Bilioni juga sudah menjelaskan ini dibutuhkan untuk persalinan normal ya. Slide berikutnya. Nah, relaksin ini adalah hormon yang sangat berpengaruh pada otot, sendi, ligamen dan tendon ya. Nah, pada sendi, ligamen dan tendon dia akan mengurangi aktivitas dari kolagen ya, sehingga menyebabkan kolagen ini sehingga menyebabkan sendi ini menjadi lebih fleksibel ya. Sementara pada otot pun juga dia dapat meningkatkan regenerasi dan mengurangi jaringan parut. Nah, ini pada penelitian di penelitian ya ditemukan seperti ini ya. Nah, mungkin saja memang Tuhan menciptakan hormon ini yang satu untuk mempermudah kelahiran supaya panggul menjadi lebih fleksibel. Kemudian ketika melahirkan kan pasti kan ada otot-otot yang mungkin terkena cedera sebagainya. Nah, si hormon ini pun juga memiliki efek positif yaitu meningkatkan regenerasi dan juga mengurangi tadi jaringan parut ya, fibroblast, kolagen seperti itu. Itu adalah jaringan parut. Itu juga dikurangi oleh relaksin.
Namun memang efek negatifnya akan meningkatkan juga risiko untuk cedera dan masalah-masalah tulang, masalah-masalah pada sendi dan otot. Slide berikutnya. Oke, nah tadi sudah sempat dijelaskan juga ada yang namanya lumbal lordosis ya. Seperti apa sih dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Nah, jadi adanya perubahan postur pada ibu-ibu hamil ya. Dan semakin bertambahnya usia, pasti kan janin akan semakin besar. Semakin besar, kemudian posturnya akan semakin berubah. Di mana kita lihat di pinggangnya semakin melengkung. Nah, ini yang tadi disebut oleh Dr. Bilioni sebagai lumbal lordosis ya. Nah, selain itu sebenarnya juga menyebabkan lengkungan pada punggung ya. Punggungnya menjadi kita sebutnya kifosis dan apa? Pada leher. Kita lihat lehernya jadi kompensasi pun juga jadi melengkung, lebih melengkung dan ini kita sebut cervical lordosis. Makanya tadi pada data yang dikumpulkan tadi ternyata pada leher pun juga dapat terjadi masalah ya. Nah, kemudian di gambar yang tengah, gambar tengah atas kita lihat ini adalah gambar dari panggul dan panggulnya kita lihat dia semakin condong ke depan. Semakin condong ke depan dan juga semakin fleksibel dan semakin melebar ya. Nah, terutama pada saat kehamilan ya. Nah, itu dia semakin fleksibel, semakin dapat teregang ya. Nah, ini juga dapat meningkatkan risiko ya untuk cedera pada sendi-sendi daerah situ. Nah, yang sebelah kanan atas, kita lihat itu adalah gambar dari tulang-tulang panggul. Yang tadi Dr. Bilioni sudah sempat jelaskan, ada gabungan dari 3 tulang di situ. Nah, ini adalah gambarnya nih, ada cincin yang terdiri dari 3 tulang. Yang di tengah itu adalah sambungan dari tulang belakang, atau kita sebutnya sakrum, ya. Nah, kemudian nyambung ke panggul, ya, kita ada yang namanya iliak. Jadi ada namanya sendi sakroiliak joint ya. Jadi sendi sakroiliak ini yang sering juga terkena masalah pada saat kehamilan ya. Karena tadi adanya si hormon yang menyebabkan panggul ini lebih fleksibel dan kemudian adanya si bayi ya yang menyebabkan dia lebih teregang. Ditambah lagi gerakan-gerakan yang mungkin ada salah ya yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kemudian apalagi ternyata dia nggak cuma masalahnya pada pinggang, pada panggul, ya, namun turun juga ke bawah. Kalau kita lihat sebelah kiri bawah, ya, lutut pun juga bisa terjadi problem, ya. Problemnya bisa karena juga kompensasi dari yang atas. Kita sebutnya hiperekstensi, ya, di mana si lututnya ini dia cenderung akan lebih ke belakang. Kemudian pada kaki juga, kaki akan cenderung dia jatuh ke dalam, ya. Atau ada orang bilangnya flat feet, sebenarnya nggak cuma flat feet ya, tapi dia pun juga akan kita lihat di sini lengkungnya jadi lebih ke dalam ya. Ini namanya hyperpronated foot ya. Jadi kakinya pun juga bisa ada terjadi suatu perubahan. Namun perubahan ini belum tentu menjadi suatu masalah ya. Kenapa? Karena bisa saja menjadi suatu kompensasi. Jadi ada suatu penelitian menyatakan bahwa dengan perubahan-perubahan seperti ini ternyata pola jalannya tidak berubah. Ya, pola jalannya masih sama. Ya, nah mungkin adalah perubahan-perubahan ini adalah suatu kompensasi dari perubahan-perubahan yang terjadi pada rahim, pada pinggang dan pada panggul. Ya, nah tapi bisa juga masalahnya pada pinggang, pada panggul, tapi disebabkan oleh masalah ini. Bisa juga. Jadi ternyata masalahnya di kaki ternyata menyebabkan keluhannya pada pinggang dan panggul. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan postur dan biomekanik secara lebih menyeluruh. Slide berikutnya. Oke, nah kemudian tadi Dr. Bilioni juga menyatakan ya bahwa adanya perubahan pada otot-otot perut, ya di mana otot perut itu teregang. Nah, ini ada yang namanya otot core. Otot core itu apa sih? Itu adalah otot-otot penyangga dari batang tubuh, ya. Batang tubuh apa? Tulang belakang, mulai dari pinggang, punggung, ya. Nah, otot-otot ini sebenarnya seperti kayak tabung, ya. Seperti kayak tabung begini, ada bagian depan, ada bagian belakang. Bagian depannya ini adalah perut, di mana perut ini kemudian teregang, tadi yang Dr. Bilioni sudah jelaskan, ya. Dengan teregangnya otot tersebut kemudian menjadi lemah, sehingga menyebabkan otot-otot yang bekerja lebih keras adalah otot yang di belakang, ya, yaitu otot-otot pinggang. Nah, jadi sebenarnya dapat meningkatkan risiko terjadinya fatigue pada otot-otot tersebut. Slide berikutnya. Nah,
Masalah lain bisa juga pada kaki, ya. Tadi Dr. Bilioni juga sudah menjelaskan mengenai adanya penumpukan cairan pada kaki, ya. Nah, ini disebabkan oleh hormonal atau pada trimester ketiga pembuluh darah baliknya tertekan oleh rahim. Kemudian kompresi pada saraf, ya. Misalnya tadi carpal tunnel syndrome, kita dapat lihat di bawah. Ini gambarnya, jadi ada saraf yang pada pergelangan tangan tertekan oleh penumpukan cairan yang berlebihan. Nah, bisa juga tekanan pada saraf, itu pada saraf siatik, yaitu di daerah panggul. Ya, kita dapat lihat gambarnya di atas. Oke, slide berikutnya. Nah, pencegahannya bagaimana sih? Nah, pertama kita harus meningkatkan kapasitas otot. Kedua, menjaga postur. Dan ketiga, mengurangi gerakan yang berlebihan. Slide berikutnya. Nah, meningkatkan kapasitas otot dengan olahraga. Nah, baiknya sebelum hamil, jadi kalau ada yang mau punya program hamil, nah sudah harus mempersiapkan dulu nih otot-ototnya. Kenapa? Karena kalau sebelum hamil dapat dipersiapkan dengan lebih intens. Ya, nah sementara ketika hamil, nah itu sudah banyak keterbatasan karena tadi ya ada janinnya dan sebagainya. Kita tidak mau kan mengganggu si janin, ya. Nah, jadi ketika hamil pun olahraga dibutuhkan untuk membantu menstabilkan sendi dan postur, menjaga otot tidak mudah lelah, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan relaksasi. Namun olahraga ini tetap saja harus dikonsultasikan dulu dengan dokter kandungannya ya. Karena dokter kandungan inilah yang mengetahui secara keseluruhan kondisi medis dari seorang ibu hamil. Oke, slide berikutnya. Nah, olahraga yang diperlukan adalah low impact moderate aerobic exercise, nih salah satunya ya. Jenisnya apa? Jenisnya bisa dengan static cycle, berjalan ringan, latihan air. Jadi ini yang low impact ya. Jadi yang impact-nya rendah pada lutut, pada pinggang ya. Kalau yang lari-lari gitu nggak terlalu disarankan ya. Sepeda dinamik juga tidak disarankan ya, karena dengan adanya bayi, terutama kalau pada usia yang lebih lanjut, ya, dengan adanya janin pada perut, ya, maka keseimbangan bisa terganggu, ya. Nah, kemudian berapa lama, ya? Ini berdasarkan rekomendasi dari ACOG. Nah, ACOG ini adalah American College of Obstetric Gynecology, ya. Nah, disarankan adalah 150 menit seminggu, bisa dibagi 30 menit ya untuk 5 hari, ya. Kalau misalnya orang yang belum biasa berolahraga bisa mulai dari 10 menit setiap sesi. Nah, jangan lupa untuk jaga asupan cairan, bajunya tidak boleh terlalu ketat dan panas. Slide berikutnya. Nah, latihan fleksibilitas juga diperlukan. Ini adalah contoh-contohnya. Tentu saja tetap juga dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya. Slide berikutnya. Berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke. Nah, kemudian tadi latihan penguatan untuk otot core, ya. Nah, latihan penguatan untuk otot core ini memang lebih intens, ya. Jadi harus benar-benar juga dikonsultasikan ya ke dokter kandungan atau dokter lain yang bekerja sama dengan dokter kandungan tersebut, ya. Nah, slide berikutnya. Nah, jangan lupa latihan penapasan dan relaksasi, ya. Kenapa? Karena tadi Dokter Biloni juga sudah menjelaskan bahwa dengan adanya rahim, ya, bisa juga mempengaruhi penapasan. Dan kemudian pada ibu-ibu hamil, biasanya pun juga kadang suka psikologisnya pun juga ada perubahan, ya. Jadi mungkin akan lebih mellow, mungkin aja ya. Nah, itu pun juga harus kita cegah ya dengan misalnya olahraga relaksasi. Nah, latihan-latihan yang tadi sebenarnya pun juga sudah bisa tercakup pada senam hamil ya. Jadi kalau misalnya sangat dianjurkan untuk ikut tuh programnya karena bisa saja semuanya sudah tercakup di situ. Slide berikutnya. Nah, ini latihan kaki ya. Tadi kan ada kram kaki dan sebagainya ya. Yang sebelah kanan itu namanya ankle pumping, jadi kakinya dinaikin, diturunin, naikin, turunin. Fungsinya adalah untuk memompa cairan-cairan berlebihan yang tadi, ya, dan kemudian juga sering-sering kakinya itu dinaikkan. Slide berikutnya. Nah, ini stop latihan dan hubungi segera dokter kandungan Anda. Ya, ini pun juga rekomendasi dari ACOG tadi, American College of Obstetric Gynecology. Ya, kalau misalnya ada perdarahan, ya kemudian pusing,
sesak napas, sakit dada, ya, sakit kepala, ya, kemudian kelemahan otot, sakit pada betis, ya, kemudian atau ada kontraksi, ya. Nah, kemudian ada cairan yang keluar dari vagina. Nah, itu harus segera konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Slide berikutnya. Nah, yang kedua tadi adalah menjaga postur, ya. Nah, tadi Dokter Bidioni juga sudah memaparkan bahwa ada terjadinya lumbar lordosis. Nah, oleh karena itu, seorang ibu hamil pun harus aware mengenai posturnya. Kalau bisa di samping cermin, ya, bisa lihat juga, oh saya punya pinggang kok kayak terlalu melengkung ke depan ya. Nah, coba agak sedikit ditarik, ya. Dengan tadi latihan-latihan tadi, core dan sebagainya, itu pun juga berperan dalam menjaga postur, ya. Namun kita sendiri pun juga harus aware sehingga kita bisa memakai otot-otot tadi supaya postur kita pun juga tidak berubah, ya. Slide berikutnya. Nah, mengurangi gerakan-gerakan yang berlebihan. Contohnya apa? Misalnya gerakan asimetris, ya. Misalnya duduk, kebiasaan berdiri dengan satu kaki. Nah, ini bisa mempengaruhi tadi sendi panggulnya, ya. Nah, kemudian kalau masuk mobil, ya. Nah, usahakan duduk dulu, baru kemudian muter masuk, ya. Kalau kita kan kalau udah biasa, kaki satu masuk, kemudian kaki lagi satu masuk. Nah, baiknya adalah duduk dulu, baru berputar semua. Nah, selalu upayakan postur dalam kondisi tegak. Bila perlu mengambil sesuatu di lantai, tekuk lutut sambil pegangan, ya. Dan ketika berbaring, taruh bantal di bawah pinggang dan di antara kaki. Slide berikut. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan rumah tangga, menyapu atau vacuum cleaner, lakukan gerakan maju mundur dalam garis yang lurus, hindari gerakan-gerakan memutar pinggang, ya. Terus kemudian pakai gadget juga jangan berlebihan, ya, lengannya disangga bantal, karena tadi bisa saja terkena masalah cederanya pada tendon, kalau misalnya terkenanya pada tendon di pergelangan tangan yang di daerah jempol, daerah sini, ya, itu namanya decurvent tenosynovitis, ya. Biasanya kalau kita main gadget atau megang sesuatu yang berat, nah itu bisa kena. Ditambah lagi tadi yang sudah saya utarakan, adanya hormon-hormon yang menyebabkan tendon menjadi lebih fleksibel. Step berikutnya. Nah, oke. Tadi penyapu dan vacuum cleaner dan bila memberikan makan, ini tambahan. Slide berikutnya. Ya, berikutnya. Oke. Nah, jadi tata laksana awal bila merasa nyeri, ya. Pertama harus istirahat, ya. Nah, bisa menggunakan kompres atau botol hangat, ya, untuk tata laksana awal nih, ya. Nah, kadang-kadang penggunaan obat oles yang mentol atau yang pedas itu bisa membantu, ya. Tapi harus hati-hati karena bisa iritasi dan alergi kulit kalau misalnya memang ada bawaannya. Slide berikutnya. Nah, jangan makan obat sembarangan, ya, karena obat itu bisa saja mengganggu janin. Harus selalu konsultasikan dengan dokter kandungan, ya. Jangan sembarang dipijit juga, ya. Slide berikutnya. Nah, ke dokter kandungan, kemudian biasanya akan diperiksa, dan bila perlu nanti dokter kandungan akan meminta kerjasama dari spesialis lain, ya. Nah, salah satunya misalnya juga spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Slide berikutnya. Nah, kalau di kita akan melakukan apa sih? Kita melakukan riwayat penyakit, ya. Apakah ada jatuh, cedera, dan sebagainya, pemeriksaan fisik, otot, tulang sendi, termasuk juga pemeriksaan postur, biomekanik yang tadi. Nah, di sini juga termasuk juga kita bisa melakukan pemeriksaan foot scan, ya. Jadi kita lihat kakinya bagaimana, ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi, kita bisa menggunakan insole, ya. Insole di sini adalah insole yang custom, artinya sesuai dengan kondisi kaki. Setiap orang berbeda-beda. Namun pada ibu hamil, ya, ini agak sedikit unik, ya. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa bisa saja perubahan kaki itu kompensasi dari perubahan-perubahan yang di atasnya. Sehingga kalau misalnya kita main koreksi begitu saja, nah jangan-jangan malahan terjadi gangguan, terjadi perubahan pada yang di atas-atasnya. Ya, jadi koreksinya ini pun juga harus kita berdasarkan pemeriksaan. Ya, slide berikutnya. Nah, pemeriksaan penunjang, ya, kalau misalnya diperlukan kita bisa lakukan
Salah satunya adalah dengan USG, ini termasuk pemeriksaan penunjang yang cukup aman, ya. Slide berikutnya. Tata laksana tadi kalau obat-obatan harus hati-hati, biasanya sangat minimal sekali. Saya kalau dapat pasien dari dokter B, saya jarang sekali menggunakan obat-obatan, ya. Biasanya kita langsung menggunakan terapi, fisioterapi, ya. Namun tidak semua alat fisioterapi juga bisa dipakai. Ada alat-alat fisioterapi yang justru malahan dapat mengganggu janin, ya. Contohnya misalnya MWD, ya, laser. Ini relatif perlu dihindari. Kenapa saya bilang relatif? Karena sebenarnya belum ada penelitian yang membuktikan bahwa alat terapi ini dapat menyebabkan gangguan pada janin. Tapi belum juga ada penelitian yang membuktikan bahwa alat ini aman. Ya, jadi belum ada penelitian yang membuktikan adanya gangguan, tapi juga belum ada penelitian yang membuktikan dia aman. Jadi mendingan apa, kita play safe aja, mendingan nggak usah kita pakai. Ya, nah jenis dan lokasi terapi juga menentukan, ya. Misalnya kalau kita mau pakai terapi yang listrik, ya, elektrik terapi, otomatis kalau kita pakainya di daerah yang dekat-dekat perut, ya itu jangan, ya, karena dia bisa memicu kontraksi. Tapi kalau kita misalnya pakainya di pergelangan tangan, di kaki, ya itu masih nggak apa-apa, ya. Nah, latihan di sini udah beda. Di sini adalah latihan karena ada penyakit, ya. Jadi ada penyakit dan kemudian ada masalah juga pada kehamilannya, bukan ada penyakit dan juga ada masalah juga yang disebabkan perubahan oleh kehamilannya. Nah, maka harus tailor made. Jadi harus benar-benar setiap pasien itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai masalah, ya. Nah, kemudian support belt, ya, dapat dilihat sebelah kanan ini. Jadi ada korset juga yang khusus untuk ibu hamil, ya. Jadi kalau misalnya berpikir, aduh saya kalau pakai korset biasa gimana caranya, kan perut saya gede, ada janinnya gitu kan. Nah, ini ada korset yang khusus untuk ibu hamil. Kadang-kadang juga kita resepkan, ya, dan bisa juga membantu atau bermanfaat. Massage juga bisa bermanfaat, kemudian relaksasi. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu untuk stimulasi, untuk kontrol proprioceptif dan postur. Slide berikutnya. Oke, ini salah satu dari terapi tadi, fisioterapi ya, misalnya shockwave ya. Nah, injeksi ini kalau misalnya sangat-sangat perlu sekali ya dan harus sangat berhati-hati. Ya, selama ini saya tidak pernah mengerjakan pada pasien-pasien dokter Biryoni, tapi pernah satu kali pada kakak ipar saya. Jadi kakak ipar saya ketika lagi hamil ya, saat itu cedera ankle-nya, jadi pergelangan kakinya, kemudian benar-benar mengganggu ya. Saya saat itu juga kasihnya pun dengan USG, jadi benar-benar tepat sasarannya, dan kemudian saya kasih juga dengan dosis yang sangat sedikit. Dan memang dari jurnal pun juga ada laporan bahwa sebenarnya injeksi ini aman gitu ya pada ibu hamil, saat itu pun juga ibu hamil dengan diabetes ya. Namun tetap saja kalau misalnya diperlukan banget, dan itu pun harus koordinasi juga dengan dokter kandungannya ya. Jangan sampai mengganggu masalah kandungannya. Slide berikutnya. Nah, oke, untuk take home message-nya, perubahan otot dan sendi merupakan suatu proses yang normal dalam kehamilan. Persiapan yang baik dengan latihan, jaga postur dan aktivitas sangat berperan untuk mencegah timbulnya masalah, dan bila timbul masalah, baiknya langsung berkonsultasi ke dokter kandungan. Bila diperlukan, nanti dokter kandungan akan bekerjasama dengan spesialis yang terkait. Baik, demikian presentasi saya.